Silakan klik subscribe dan like video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang tidak ternilai. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan men-share ya berkaitan dengan mata kuliah metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam. Di pertemuan yang pertama ini, untuk yang saya sampaikan adalah berkaitan dengan pertama tentang kontrak perkuliahan, kemudian yang kedua berkaitan dengan orientasi mata kuliah ke depan ya di dalam metodologi pembelajaran MPA ini, apa saja sih yang diharapkan, apa saja yang kita dapatkan dan apa saja yang kita dalami di dalam mata kuliah tersebut. Yang pertama berkaitan dengan kontrak perkuliahan. Artinya tidak banyak aturan karena memang kita menyesuaikan di dalam masa pandemi ya. Artinya semaksimal mungkin kita tidak melakukan tatap muka untuk sementara. Jadi saya rasa kontrak perkuliahan tidak terlalu mengikat dalam artian menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Artinya mahasiswa yang penting dapat mengakses video pembelajaran, kemudian dapat mengakses materi dari dosen yang akan diberikan, kemudian dapat berkomunikasi, berkonsultasi berkaitan mata kuliah metodologi pembelajaran MPA ini kepada saya yang mengampu dosen tersebut, mengampu mata kuliah tersebut. Kemudian pertemuan pada semester ini sama dengan semester sebelumnya, yaitu 16 kali pertemuan yang mana dispesifikasikan itu ada 6 pertemuan 6 kali pertemuan perkuliahan baik tatap muka maupun materi kalau di masa pandemi ini, kemudian dilanjutkan dengan 1 pertemuan ujian tengah semester UTS atau middle, kemudian dilanjutkan lagi sekitar 7 pertemuan ya, atau sampai 6 sampai 7 pertemuan, kemudian dilanjutkan dengan final test seperti itu. Dalam mata kuliah metodologi pembelajaran ini orientasi ke depan adalah kita akan mempelajari beberapa metode pembelajaran pendidikan agama Islam, yang mana pendidikan agama Islam itu kan ruang lingkupnya ada akidah akhlak, kemudian Al-Quran hadis, kemudian sejarah kebudayaan Islam, kemudian berkaitan dengan fikih ibadah dan muamalah ya. Artinya ruang lingkup pendidikan agama Islam ini sangat kompleks. Nah, ada yang namanya pendidikan akidah akhlak misalkan. Pendidikan akidah akhlak itu kita tidak dapat memberikan materi, misalkan akidah akhlak materi tentang hari kiamat. Tidak sama metodenya ketika kita mengajarkan materi Al-Quran hadis. Kalau akidah akhlak ini berkaitan dengan keyakinan, maka kita perlu ilustrasi supaya menguatkan keimanan peserta didik. Nah, itu orientasinya. Kalau Quran hadis, ya, dia harus bisa membaca kemudian mengartikan salah satu ayat sebagai penunjang daripada materi yang lain. Perlu pencontohan, kan? Guru mencontohkan, ya kan, supaya dia paham misalkan tentang makhorijul huruf. Berbeda lagi dengan
materi fikih ibadah. Bagaimana dipraktekkan misalkan tentang sholat. Nah, kan artinya ada perbedaan-perbedaan metode pembelajaran ya pada setiap materi yang kita ajarkan, khususnya dalam ruang lingkup pendidikan agama Islam. Nah, kemudian kalau kita lihat silabusnya, ya, pendidikan agama metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam ini berjumlah 3 SKS ya. Ada semester 5. Kita bisa lihat deskripsi mata kuliahnya. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar pendidikan agama Islam, kualifikasi guru PAI, dan prinsip-prinsip metodologisnya. Kemudian memberikan pemahaman dan penguasaan terhadap metode-metode yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran PAI. Artinya, diawali dengan konsep pendidikan agama Islam itu seperti apa. Kemudian pembagian kualifikasi guru ini dalam artian guru pendidikan akidah akhlak, Al-Quran hadis, ya kan? Kemudian sejarah kebudayaan Islam, fikih, dan lain sebagainya. Itu kemudian kita pakai prinsip metodologinya seperti apa supaya materi itu dapat tersampaikan, dapat dipahami oleh peserta didik. Sehingga materi ini, mata kuliah ini dapat memberikan penguasaan terhadap metode-metode apa yang kita gunakan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian melatih keterampilan untuk menerapkan metode tersebut pada mata pelajaran yang termasuk dalam kelompok pendidikan agama Islam. Nanti kita akan belajar beberapa metode. Ya, ada yang namanya metode NHT, ada namanya metode the power of two, ada yang namanya metode diskusi, metode kelompok, kemudian metode demonstrasi. Nah, ada metode yang dari dulu sampai sekarang itu tetap terpakai, kemudian didukung dengan metode yang lain, yaitu metode ceramah. Nah, ini yang memang dulu dilakukan gitu. Kenapa kok tidak? Kalau dulu kan bisa hanya dengan metode ceramah. Artinya belum ada perkembangan teknologi, belum ada perkembangan zaman yang mengharuskan peserta didik kita juga memahami suatu materi dengan metode yang baru juga. Nah, maka perlu adanya mata kuliah ini supaya Anda dapat menerapkan metode dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di kelasnya masing-masing. Itu deskripsi mata kuliah, maksud dan tujuan mata kuliah. Kenapa kita harus belajar mata kuliah metodologi pembelajaran PAI. Adapun standar kompetensi, yang pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menjunjung sikap religius. Ini secara umum. Standar kompetensi ini secara umum ya. Kemudian yang kedua, berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta tanggung jawab pada negara dan bangsa. Kemudian menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan moral dan etika. Moral apa? Etika yang seperti apa? Moral sebagai seorang guru itu seperti apa? Moral sebagai mahasiswa seperti apa? Kemudian kita harus bisa membedakan yang beretika dan tidak beretika itu seperti apa. Beretika menurut kita, belum tentu beretika misalkan menurut teori pendidikan, menurut pendidikan agama. Nah, ini artinya ada ilmu pengetahuan yang menerapkan etika tersebut. Kemudian bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Kalau guru tidak memiliki kepekaan terhadap masyarakat, terhadap lingkungan, ya, habis ngajar pulang, kemudian tidak memperhatikan kearifan lokal, lingkungan seperti apa kulturnya, kita harus mengikuti. Nah, ini artinya kalau guru itu setiap waktu dia harus mengorientasikan semuanya berkaitan dengan pendidikan, apalagi guru PAI. Ya. Kemudian menginternalisasi semangat kemandirian perjuangan ini harus punya semangat gitu loh. Harus punya semangat. Bagaimana kita mau mengajarkan kepada peserta didik kita kalau kita aja loyo,
ya kan, kurang semangat. Artinya mengajarkan mata kuliah, mata pelajaran kepada peserta didik itu dengan semangat. Apapun kondisi kita, dengan sugesti yang semangat tadi, maka bisa menciptakan tubuh yang sehat, penampilan yang bugar, gitu. Artinya kelihatan semangat juga di depan peserta didik. Menguasai ruang lingkup metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam. Artinya kalau sudah berbicara metode, artinya ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Itu prinsipnya. Ya, di dalam ruang lingkup metodologi pembelajaran PAI ini. Kemudian setelah kita tahu tentang ruang lingkup metodologi pembelajaran itu, kemudian kita mengimplementasikan pandangan-pandangan metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam dalam proses pembelajaran. Maka kita belajar memberikan materi kepada peserta didik. Meskipun kita bilang itu tidak menggunakan metode, pada hakikatnya kita menggunakan metode. Ceramahkah? Tanya jawab, cut shot, snowball, ya kan? Artinya ada metodenya. Kemudian memanfaatkan pengetahuan tentang metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam ini dalam pengembangan pendidikan agama Islam. Misalkan saat ini banyak yang sulit belajar tentang pendidikan agama Islam. Akidah, akhlak, Al-Quran, hadis, mereka sulit. Nah, dengan yang kita memahami teori metodologi ini, artinya ada cara yang bisa kita terapkan agar proses pendidikan agama Islam itu berjalan baik sesuai dengan perkembangan zaman. Maka nanti kita harus menguasai juga teknologi. Ya, teknologi itu harus punya PowerPoint yang menarik, harus punya media-media pembelajaran yang menarik, meskipun pendidikan agama Islam. Kemudian memiliki sikap positif setelah mengikuti perkuliahan metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam melalui perilaku yang bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja. Pertama, ya, bertanggung jawab, misalkan dikasih tugas, ya bertanggung jawab, tidak hanya menitip nama saja di dalam makalah. Itu ketika Anda di dalam ruang lingkup kemahasiswaan. Kemudian tanggung jawab dan pencapaian hasil kerja di dunia kerja, ketika sudah ditugaskan sebagai guru PAI, ya kita punya tanggung jawab mensukseskan paling tidak materi pendidikan agama Islam itu tersampaikan kepada peserta didik dan dia paham. Dan dia dapat kelihatan perubahan setelah paham tentang materi pendidikan agama Islam tersebut. Nah, harapannya dalam standar kompetensi dasar, setelah mengikuti perkuliahan ini, saudara dapat menjelaskan pengertian asal-usul atau macam-macam unsur-unsur serta fungsi daripada metodologi pembelajaran PAI, serta mampu mengimplementasikan dalam proses pembelajaran maupun dalam proses pengembangan pendidikan agama Islam, sehingga mampu memberikan warna yang baru bagi pendidikan agama Islam, ya, di Indonesia khususnya, serta mampu menciptakan solusi. Kalau tadi memberikan warna itu, Anda punya inovasi model pembelajaran yang mengasyikkan tentang pendidikan agama Islam. Kemudian serta mampu menciptakan solusi atas permasalahan pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan agama Islam. Ya, ada masalah misalkan tentang pendidikan agama Islam. Nah, itu kita dapat memberikan solusi gitu loh. Misalkan, wah ini kayak apa ya? Cara mengajarkan keyakinan kepada peserta didik kalau Allah itu satu. Nah, bagaimana kita ngajarkan kepada SMP atau MTS kelas 7 misalkan? Bagaimana mereka? Karena mereka orientasinya harus ada wujud baru percaya, kan itu masih seumur-umur kita, kritis mereka. Nah, ini masalah ini. Maka kita harus bisa memberikan solusi. Kemudian setelah itu diharapkan mahasiswa mampu menguasai konsep dasar pendidikan agama Islam, kualifikasi guru PAI, kemudian prinsip metodologisnya, kemudian memberikan pemahaman dan penguasaan terhadap metode-metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, kemudian yang terakhir, mata kuliah. Setelah mengikuti mata kuliah ini, saudara
dapat melatih keterampilan untuk menerapkan metode tersebut pada mata pelajaran yang masuk dalam kelompok pendidikan agama Islam. Kita boleh tahu ya tentang metodenya, kita paham tentang metodenya, tapi belum tentu loh kita bisa menerapkannya di depan peserta didik. Maka perlu dilatih. Yang perlu dilatih bagaimana caranya ya menerapkan suatu metode yang sudah kita rencanakan dalam proses pembelajaran. Artinya kita punya target. Kalau mata pelajarannya ini, kita harus bisa menentukan metode apa yang harus kita gunakan guna mencapai target pembelajaran kita di kelas. Seperti itu. Artinya tidak hanya masuk ke dalam kelas, kemudian ngajar, melepas tanggung jawab, kemudian keluar kelas, kita tidak pikirkan serta didik kita, tidak begitu. Ya. Nah, maka ini berkaitan dengan mata kuliah metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam. Saya harap saudara dapat memahami ya apa yang menjadi tolak ukur, apa yang menjadi dasar kita di dalam mata kuliah metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam ini. Nah, nanti akan banyak ya kita pelajari ya berkaitan dengan yang pertama ini ada materi pengertian metodologi pembelajaran PAI. Apa sih metodologi secara bahasa? Apa sih metodologi secara istilah? Ya, bagaimana sih metodologi itu ketika dia dikaitkan dengan pembelajaran? Bagaimana sih pembelajaran PAI? Apa yang membedakan dengan PAI dengan yang lain? Nah, itu nanti kita akan pelajari. Ada ciri umum, ada ciri khusus. Nah, semuanya ini ya kita akan pelajari pada semester ini di dalam mata kuliah metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam. Sekiranya apabila ada yang ditanyakan, ya silakan Anda berkomentar atau langsung menghubungi WhatsApp saya. Ya, nanti saya akan taruh di deskripsi. Saya harap mahasiswa maupun mahasiswi interaktif, ya aktif, selalu berdiskusi meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini, agar dalam konteks mata kuliah ini agar kita dapat memberikan warna yang baru, solusi yang baru terhadap perkembangan pendidikan agama Islam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan klik subscribe dan like video ini.